Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan Teori Ekonomi Mikro Syariah, yang pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teori perilaku konsumen muslim berdasarkan konsep maslahat dan falah. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan pada perkuliahan ini sebagai berikut. Di antaranya, mahasiswa mampu menganalisis teori perilaku konsumen muslim berdasarkan konsep maslahah dan falah. Sebelum Ibu menyampaikan materi teori perilaku konsumen muslim berdasarkan konsep maslahah dan falah kepada mahasiswa, harap menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan. Nanti mahasiswa ditugaskan untuk mengisi soal-soal yang telah disediakan dan meresume materi yang telah disampaikan untuk dikumpulkan pada perkuliahan selanjutnya. Selamat pagi semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini kita akan membahas teori perilaku konsumen muslim berdasarkan konsep maslahah dan falah. Perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional umumnya bertujuan memaksimumkan utility atau kepuasan. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, perilaku konsumen tidak hanya bertujuan memperoleh kepuasan materi, tapi juga mencapai maslahah atau kemaslahatan dan falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsumsi dalam Islam merupakan bagian dari ibadah, sehingga harus sesuai dengan syariat. Setiap keputusan konsumsi tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi, tetapi juga aspek halal, thayyib, moral, sosial, dan spiritual. Pengertian perilaku konsumen muslim. Perilaku konsumen muslim adalah tindakan seseorang dalam memperoleh, menggunakan, dan mengonsumsi barang maupun jasa berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mencapai kemaslahatan dan falah. Dasarnya yaitu Al-Quran. Allah SWT berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini menunjukkan bahwa konsumsi harus memenuhi dua syarat. Yang pertama halal, kemudian thayyib, baik dan bermanfaat. Konsep maslahah dalam konsumsi yaitu maslahah berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan atau mafsadah. Menurut Imam Ghazali, maslahah adalah segala sesuatu yang menjaga 5 hal. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Kemudian yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta. Kelima unsur ini dikenal sebagai maqasid syariah. Jadi seorang muslimin mengkonsumsi barang bukan hanya karena memberikan kepuasan, tetapi juga karena memberikan manfaat. Yang pertama, manfaat individu atau diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan, menjaga akal, menjaga kebutuhan hidup, kemudian keluarga, menafkahi keluarga, menjaga pendidikan anak, kemudian masyarakat, mengurangi kesenjangan, membantu fakir miskin, dan agama, mendukung pelaksanaan ibadah. Tingkatan maslahah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, daruriyat atau kebutuhan primer atau kebutuhan yang wajib dipenuhi. Contohnya makanan pokok, pakaian, rumah, pendidikan dasar, kemudian hajiat atau yang sekunder, kebutuhan yang mempermudah kebutuhan kehidupan. Di sini ada kendaraan, contohnya smartphone, peralatan rumah tangga. Kemudian kebutuhan tasiniat atau tersir, di mana kebutuhan pelengkap untuk meningkatkan kualitas hidup. Contohnya perhiasan, barang mewah, serta wisata. Kemudian dalam konsumsi menurut konsep falah, falah itu berarti keberhasilan, kemenangan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah
pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian dimensi pala dibagi menjadi dua. Yang pertama dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dimensi dunia kesejahteraan ekonomi, kesehatan, ketenangan, ketenangan hidup dan keharmonisan keluarga. Kemudian dimensi akhirat, ridha Allah SWT, pahala, keselamatan di akhirat. Kemudian pala sebagai tujuan konsumsi. Karena apa? Konsumsi muslim itu mengonsumsi barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga kesehatan, mendukung ibadah, mendapat keberkahan dan mencapai ridha Allah SWT. Itu konsep maslahah dan pala tadi. Kemudian kita bisa melihat perbedaan utility dan maslahah. Atau utility itu konvensional, maslahah itu yang Islam. Kalau dari tujuannya utility, kepuasan semata. Kalau yang muslim itu kemaslahatan. Dasarnya apa? Kalau di konvensional itu keinginan individu. Kalau untuk muslim yaitu syariat Islam. Ukurannya apa? Kepuasan maksimum. Kalau yang di muslim manfaat dan keberkahan. Kemudian batasan. Di konvensional itu tidak ada. Kalau di muslim itu halal dan haram. Orientasi di konvensional adalah duniawi. Berbeda halnya dengan muslim. Dunia dan akhirat itu merupakan perbedaan mendasar dari konvensional dengan maslahah. Ya, kemudian prinsip-prinsip perilaku konsumen muslim. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Seluruh aktivitas konsumsi merupakan bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Implikasinya apa? Menghindari barang yang haram, kemudian mengutamakan keberkahan dan prinsip keadilan. Konsumsi tidak boleh merugikan orang lain, tidak menimbun barang, tidak melakukan monopoli. Kemudian prinsip kebersihan dan kehalalan, halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal proses produksinya, dan prinsip kesederhanaan atau wasatiyah. Islam melarang israf atau berlebihan dalam konsumsi, kemudian tabdzir atau memboroskan harta. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Quran surat Al-Isra ayat 27. Jadi dari kemudian ada prinsip tanggung jawab sosial, yang dimana sebagian harta yang memiliki hak orang lain bisa kita implementasikan ke zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen muslim, yang pertama adalah faktor religius. Kemudian yang dimana faktor religius itu tingkat pemahaman agama, kemudian kepatuhan terhadap syariat. Kemudian yang kedua faktor pendapatan. Pendapatan menentukan kemampuan konsumsi. Kemudian faktor pendidikan. Pendidikan mempengaruhi kesadaran memilih produk halal. Kemudian faktor lingkungan sosial, yaitu ada keluarga, teman, budaya. Kemudian faktor informasi. Dari setiap kemasan apa yang kita konsumsi itu kita selalu melihat yang pertama adalah label halalnya terlebih dahulu, kemudian promosinya seperti apa, dan media sosial. Itu merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen muslim. Contoh dari lanjut, jadi kritik terhadap teori konsumen konvensional menurut ekonomi Islam. 1. Tidak semua kepuasan bernilai baik. Yang kedua, kepuasan tidak selalu identik dengan kemaslahatan. Yang ketiga, preferensi harus dibatasi syariat. Yang keempat, konsumsi harus memperhatikan dampak sosial. Yang kelima, tujuan hidup bukan hanya kepuasan material. Jadi dari kita bisa tarik kesimpulan dari yang sudah kita jelaskan, yang sudah dijelaskan tadi, teori perilaku konsumen muslim berdasarkan konsep maslahah dan pala.
menempatkan konsumsi sebagai sarana mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsumen muslim tidak hanya mengejar kepuasan atau utility, tetapi juga mempertimbangkan kehalalan, keberkahan, kemanfaatan, serta dampak sosial dari setiap keputusan konsumsi. Dengan demikian, tujuan akhir konsumsi dalam Islam adalah tercapainya maslahah yang mengarah pada falah, yaitu kebahagiaan dan keberhasilan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Demikian pemaparan materi hari ini, yaitu tentang teori perilaku konsumen muslim berdasarkan konsep maslahah dan falah. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa untuk tugas di rumah untuk meresume apa yang telah disampaikan materi hari ini. Kemudian kerjakan soal-soal yang diberikan dan kita akan bahas di minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.